nggak butuh alasan lah. Ya untuk apa? Nah itu dia gitu. Itulah yang diimani oleh umat Enggak. Islam dan yang dikatakan oleh Tuhan kami gitu. Tuhan kami ini mempunyai sifat mustahil. Kalau sudah maha besar, mustahil maha kecil. Kalau sudah maha suci, mustahil maha najis. Sekarang kalau menjadi manusia, kecil iya, najis iya. Kenapa? Karena manusia ada lubang-lubang. Semua lubang itu tempat pembuangan kotoran. Buat apa Tuhan menjadi manusia yang punya lubang kotoran? Buat apa kepentingannya? Kan ke situ. Jadi bukan perkara bisa nggak bisa Sinaga, tapi perkara pantas nggak pantas. Ke situ Mabre. Gini bang, Ya. gimana ya bilang? Karena kan Tuhan ciptakan manusia. Baru kan karena dimakan manusia dari buah ini jadi berdosa. Lalu Tuhan bisa aja Tuhan memusnahkan manusia kan, bisanya kan? Bisa aja Tuhan memusnahkan manusia. Bisa. Tuhan itu bisa berkehendak apa saja. Iya, baru karena Tuhan ini masih sayang, setelahnya diberilah kesempatan. Setelahnya makin banyak manusia baru tidak mempercayai lagi Tuhan gitu. Bertahun-tahunnya larang. Jadi Tuhan itu sendiri lah datang. Setelahnya dia berkata. Jadi perkataan dia menjadi manusia, itulah Yesus itu bang. Nah ini yang gue bingung gitu. Ini kan manusia ya. Manusia ini nggak percaya Tuhan sehingga Yesus datang supaya manusia percaya kan gitu ya. Iya. Nah kenapa cuma di Yerusalem? Kenapa nggak keliling Nusantara, Amerika, Cina gitu, ke Turki, ke Persia? Kenapa cuma di Yerusalem? Nggak ada orang di bumi yang lain? Gini. Karena kan Gimana? manusia pertama kan di tanah Timur Tengah hanya tentunya entah bagian Arab entah bagian Yerusalem. Abad pertama ketika Yerusalem udah ada kehidupan, di Cina udah kekaisaran, dinasti Han. Abad pertama itu lebih maju Cina. Nah kenapa Tuhannya nggak ke Cina? Kenapa diem di Yerusalem aja? Ini salah satu kelemahan ketika Tuhan menjadi manusia. Itu satu Sinaga. Sekarang gue kasih tahu lagi. Ketika Tuhan menjadi manusia ya, ini gue lihat dari cerita narasi Kristen. Untuk menyebarkan ajaran kasihnya, ini Tuhan yang menjadi manusia, menyuruh manusia lagi. Loh kalau ujung-ujungnya nyuruh manusia nyebarin ajarannya, ngapain dia jadi manusia di awal? Manusia di awal. Coba dipikir. Dia udah jadi manusia, ya udah dia aja yang keliling dunia gitu kan, menyebarkan saya Tuhan, ini ajaran saya, terima. Kenapa dia? Aduh, waktu saya sudah tidak banyak lagi, sudah saatnya saya ke surga, kamu yang melanjutkan. Jadi nanti orang-orang nyebar ke Cina, ke Persia, ke Brazil, ke Amerika. Woi, ada Tuhan lo turun di Yerusalem lo, gitu. Dia ngajarin ajaran kasih. Nggak ke sini dia, nggak. Kenapa? Cuma 3 tahun katanya. Oh, gitu Sinaga. Itu salah satu kelemahan konsep Tuhan menjadi manusia gitu. Bumi gede, jadi manusia 1 titik doang diem. Sedangkan dalam Islam Tuhan mengutus nabi-nabinya di seluruh wilayah. Dalam Islam Nabi ada 124.000. Level di atas Nabi Rasul 313. Sehingga semua manusia itu tahu Tuhan itu ada, Tuhan itu satu. Ikuti perkataannya. Semua nabi pesannya sama. Ini baru konsep yang universal, melingkupi semua manusia. Itu yang sempurna. Gitu. Sampai sini nangkap Sinaga? Nangkap. Oke, saya Mantap. belajar lagi. Nanti kita berbincang lagi Bang ya. Terima kasih. Oh, udah mau turun. Walah. Baru mulai. Yang lain nanya lagi yang lain. Tante Mika kenapa Tante Mika? Oh iya. Aku mau satu pertanyaan aja. Tadi kan Tuhanmu bisa jadi apa aja. Bisa nggak Tuhanmu jadi iblis? Untuk apa? Untuk menyelamatkan iblis dari lah. dosa. Iblis dari dosa. Ini nggak mau Mika, nah soalnya Mika Tuhannya cuma milih menyelamatkan manusia, bukan malaikat yang berontak. Soalnya Tuhannya cuma sayangnya sama manusia doang. Belum Bisa nyampe nggak saya ke situ. Oke. Berarti logikanya menurutmu bisa apa tidak?
belum nyampe belum nyampe ke situ. Oke, belum nyampe ke aku situ. ganti sebelum turun ku tambah lagi pertanyaannya satu lagi. Bisa nggak Tuhanmu menciptakan Tuhan lain selain Dia? Tuhan menciptakan Tuhan itu satu loh, satu nih Tuhan itu. Sama Ya bisa nggak Dia Tuhan menciptakan? gini Tuhan itu satu. Kan nggak maha bisa ngapain, bisa ngapa saja, apapun bisa dilakukannya. Bisa nggak Tuhanmu menciptakan Tuhan lain selain Dia? Bisa nggak Tuhan ini menjadi iblis untuk menyelamatkan iblis? Menyelamatkan iblis. Logika macam apa iblis menyelamatkan iblis? Ini pertanyaannya Ya. apa ini? Pertanyaannya Tuhanmu menjadi manusia. Dengar dulu. Manusia berdosa. Tuhan menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Nah, iblis juga berdosa. Kenapa Tuhan tidak menjadi iblis agar menyelamatkan iblis? Kan iblis itu berdosa karena mengkhianati Tuhan ya, istilahnya dia iblis ingin menjadi Tuhan, istilahnya jika di atas Tuhan, makanya kayak gitu. Manusia kan hanya Di kesusahannya mana Tuhan. iblis ingin menjadi Tuhan? Ya, Mikael. Iya, siapa itu? Kapan deh? Jul- Kapan Jul- dia mengatakan dia ingin menjadi Tuhan? It- Gak ada. Gini loh singkatnya dalam Trinitas, 3 Tritunggal. Pernah dengar nggak, Bu Tante Mika? Iya. Tahu aku, itu tahu. Ya, yang aku tanya kan Tuhanmu bisa jadi apa aja untuk menyelamatkan manusia, bisa jadi apa aja. Ya, kamu pun mengatakan tadi Tuhanmu menjadi bisa nggak buat apa? Karena memang nggak tahu buat apa, ngapain ya kan? Nah, Tuhan jadi iblis bisa nggak untuk menyelamatkan iblis? Kan ciptaannya juga itu. Kan iblis memang untuk nerakanya iblis. Memang untuk neraka iblis. Ya, Jadi nggak ada lain di neraka. Baru kemana ada orang-orang jahat. Berarti Tuhanmu menciptakan iblis untuk di neraka gitu. Aduh, jahat banget nih Tuhan nih. Sama iblis kejam banget. Padahal iblis muji dia loh. Aduh, parah nih Tuhan. Kan Jahat banget nih Tuhan. iblis lah yang berkuasa atas neraka. Jadi sama kalian nggak Wah, ada iblis. iblis diciptakan buat menguasai neraka ternyata. Iya. Saudara, Jadi siapa yang menguasai neraka? Menurut Uniripa. Siapa? yang seluruh alam menguasai? semesta ini yang menguasainya adalah Allah. Masa iblis punya kuasa? Aduh, parah nih. Berarti iblis di neraka nanti, wah, aku adalah raja di sini. Wow. Konsep Aku Konsepnya tanya mirip ini. ini ya. Aku tanya Mirip ini. Hades. Jadi Mirip si Hades. ketika Zeus sama iblis Hades ya, Zeus sama Iya, Hades iya. cocok. Ketika iblis menguasai neraka, apakah bisa Tuhan masuk ke neraka, datang ke sana atau jalan-jalan? Izin dulu lah sama iblis Mika. Itulah Kristus mati. Mati kan itu sebab mati baru dikalahkannya kematian itu. Neraka itu termasuk kematian Wah. juga. Butuh 3 Mati hari itu ngalahin adalah iblis. Upah Ya. dosa baru dikalahkan Yesus. Enggak, dosa aku itu. tanya, Tuhanmu itu sekarang kan neraka itu kan dikuasai oleh iblis. Bisa nggak Tuhanmu masuk ke dalam neraka ini? Ya itulah yang tadi. Bisa lah. Bagaimana caranya? Ya Yesus mati baru hidup lagi. Berarti dikalahkannya neraka itu. Oke, berapa lama dia mengalahkan neraka itu? Tapi 3 hari dia bangkit. Berarti Dikalahkan. neraka ini berat mengalahkannya ya, butuh waktu 3 hari Tuhan untuk mengalahkan neraka ya. Kalah Mak Penjer nih. Pantes ada ini. Pantes ada ini Mika, pantes ada apa? Perang naga di sorga itu kan. Mungkin salah satunya itu turun ke neraka tadi. Perang naga itu. Lanjut. Ya, coba aku tanya, begitu Tuhan. beratkah neraka? Begitu beratkah bagi Tuhan untuk mengalahkan neraka, butuh waktu 3 hari bagi Tuhan untuk mengalahkan neraka? Enggak gitu Mika. Soalnya kan kata si Jeki Sembiring kan pada hari Sabat Tuhannya istirahat. Iya, Gitu kan? Ya kemarin itu. Ya kemarin itu. Iya. Jadi sebenarnya Tuhannya Kristen ini mengalahkan iblis di neraka itu cuman 1 hari. Cuman karena hari Sabat Iya. libur, ya besoknya pun dicampur libur. Jadi Tuhan nggak mengalahkan istirahat, break time. Jadi ngobrol sama iblis, cerita-cerita. Kok mirip ini ya? Kalau misalnya 1 hari itu kok mirip dengan pola perhitungan waktu di bumi ya, 24 jam 1 hari doang. Iya, coba saya tanya nih ke Sinaga nih. Lanjut. Kamu terima Tuhanmu membutuhkan waktu 3 hari untuk mengalahkan iblis gitu? Berat banget ngelawan iblis gitu. Ya memang dalam tertulis. Caranya
Kristus duluannya dihina, kami dihina. Apalah, memang Kristus dihina duluannya. Kami dia pun udah Yang biasa. Gitu. kok merasa dihina nih? Saya mau Enggak. tanya, menurut Dihina kamu Tuhan, istilah- Yesus Ah. itu 3 hari butuh melawan iblis? Sekuat itukah iblis sehingga Tuhanmu saja butuh waktu 3 hari mengalahkan dia gitu? Gimana bilangkannya? Kamu terima itu Tuhanmu harus butuh 3 hari ngelawan iblis gitu? Si Kores saja Sebetulnya nampar kalau iblis mungkin 3 menit pingsan iblis sama dia. Ini Tuhan 3 hari butuh waktu gitu. Mirip ini ya, Ciat, ciat, Avenger ya, ciat, sedangkan ciat, Thanos. ciat, ciat. Ya kan? Iya juga, Ciat, mirip ciatnya perang 3 Avenger. hari gitu. Ya jadi Iya. 3 hari dia melawan iblis di neraka itu, di alam maut itu ya. Mungkin hari pertama tonjok-tonjokan, hari kedua tampar-tamparan, hari ketiga mungkin timpuk-timpukan. Menang gua kata Tuhan ya kan. Udah gua selesai balik. Butuh 3 hari buat Tuhan melawan iblis. Kuat juga iblis ini ya. Mirip Kekuatan ini dari loh, mana film itu? Apa? Film Avenger itu loh, ini kan. Sama perang sama Thanos itu kan. Tapi terserah lah, nggak apa-apa sih kalau memang kamu Ini apa percaya ya, Kores Tuhan kasih dalil begitu. aja Al-Maidah 17. Memang bahasa apa memang? Itu Tuhannya orang Kristen ini butuh 3 hari buat ngelawan iblis. bukan 3 hari memang. Kalah itu iblisnya. Itu udah memang tertuliskan. Memang Katanya Yesus sih kalah. harus mati 3 hari. Tapi dalam gini. Terus kenapa masih ada orang jahat? Hah? Tapi Jadi begini. iblis berkuasa atas orang jahat. Orang jahat berarti iblis sedang menguasainya. Udah Contohnya, dikalahin Yesus katanya. iblis berkuasa. Katanya udah dikalahin Yesus iblisnya. Kok masih ada kuasa dia? Ini tuh apa? Sampai beres nggak sih gitu? Kenapa nggak Memang nggak beres? ada. Memang kalau dibahas sebetulnya tadi nggak ada memang beresnya ini semua. Tapi Ada beres. Lah kalau nggak ada beres yang ngapain ke dunia orang mati Yesusnya? itu untuk membuktikan itu Tuhan dan hidup seperti Yesus. Paham gak sih, Bang? Membuktikan ya yang namanya Tuhan kan ketika berkata maka terjadi gitu kan. Nah ini kenapa nggak berkata aja iblis kamu kalah, tidak ada lagi iblis gitu kan udah beres iblisnya. Ini iblisnya masih ada sampai sekarang. Tapi untuk mengadili orang yang masuk neraka, masuk surga, kalian percaya juga kan surga neraka? Iya cuma iblisnya nggak mati, buat apa dia ke dunia orang mati kalau gitu? Untuk membuktikan dia bisa berkuasa dalam dia menguasai, misalnya iblis masih di bawah dia gitu loh. Untuk membuktikan berkuasa terhadap iblis. Lah iblisnya masih berkuasa sekarang. Itulah kita. Alah, gimana bilang? Kurang belajar aku ini. Susah ya. Itulah maksudnya gitu loh Mabre. Apa ya banyak doktrin-doktrin dari kekristenan yang kalau dikatakan itu terdengar indah, tapi kalau dikritisi ternyata nggak final, nggak komplit, nggak beres. Maksudnya nggak selesai ceritanya gitu tuh, mengambang kayak gitu. Ini gue balik ke Islam ya, gue balik ke Islam. Nabi Muhammad SAW 13 tahun kena persekusi oleh para kafir-kafir pagan Quraisy, 13 tahun, bukan 3 tahun. Lalu kemudian di 10 tahun terakhir maka Islam membalikan keadaan dan berhasil menyatukan bangsa Arab satu jazirah Arab dalam satu agama Islam. Setelah itu Nabi wafat. Jadi wafatnya Nabi menandakan Islam sudah final, sudah beres, sudah bisa diimani oleh semua manusia. Itu pertandanya Nabi wafat. Artinya misinya sudah selesai, kan gitu. Nah, tapi kalau kita lihat dalam doktrin Kristen gitu kan, Yesus mengalahkan maut, Yesus naik ke sorga, mautnya masih ada. Yesus ke dunia orang mati, mengalahkan iblis, iblisnya masih ada. Gimana? Gimana? Gitu. Tuhan turun ke dunia, mati dari kayu salib gitu kan, menebus dosa manusia, dosa masih ada. Memang masih ada dosa. Gak beres semua. Manusia lah. Yesus disalib, mati dan bangkit untuk menebus dosa manusia, bukan? Iya. Sekarang dosa kok masih ada? Tapi Kok dosa masih ada sekarang?
karena masih belum semua orang belum percaya ke Kristus, makanya masih ada dosa. Artinya percaya yang menebus dosa itu, bukan penyaliban. Iya. Lah, Harus percaya. ngapain disalib kalau gitu? Tinggal percaya aja udah kelar, nggak perlu ada penyaliban. Ya. Logikanya gini loh. Dalam Kristen hiduplah seperti Yesus, itulah istilahnya. Kasihilah musuhmu gitu. Jualah segala hartamu. Jualah. Udah dilakukan, Itulah. jualah segala harta. Abang udah lakukan? Loh, gua bukan Kristen. Oh. Gini lah aku tanya satu. Gimana? Abang benci nggak nengok orang Kristen? Benci nengok orang Kristen? Kalau Kristen enggak sih, benci enggak ya. Cuman ada sebagian penghujat itu kebetulan agamanya Kristen gitu loh. Sehingga gua minta maaf kalau misalnya ada penghujat-penghujat yang kebetulan dari Kristen bubuk jadi abon di hadapan Kores. Gua minta maaf itu. Iya, Ya. bisa. Semua biasa gitu. Itulah karena Ya jangan dibiasain dong, biasa gitu. Jangan dibiasain. enggak, maksudnya biasanya ceritanya namanya manusia memang gitu wajar, tapi kalau bisa itulah beratnya ajaran Kristus itu supaya tidak membenci yang seperti itu. Apa? Beratnya apa ya? Gua ketemu Kristen menghujat nabi kami, nabinya Islam pedo, tuh yang kawin gitu. Kristen yang bilang itu kebetulan. Terdia. Cuma gue bingungnya kayak gini gitu, karena kan apa ya namanya tuh? Kalau nggak salah orang-orang Kristen itu berkata itu dituntun Roh Kudus gitu. Iya, tapi Masa Roh Kudus menuntun kalian berkata-kata menghujat kepada agama lain? bukan, tapi ada iblis. Sekarang diri kita pun, diri kau kan kayak abang lah, abang pun pasti contohnya dari, bukan jangan dulu dari agama, dari apa, lawanlah dirimu sendiri dahulu gitu istilahnya. Kayak nafsu abang lah, itu diri abang sendiri Takluk sama gua. kan. Nafsu gua takluk sama gua. Bisa Karena takluk, gua takut Bang. sama takut Bisa. Tuhan gua. Bisa lah. Berarti abang nggak berdosa kan? Apa sih apa misalnya? Apa misalnya contoh kayak gini? Misalnya kayak gini apa? Mabok alkohol haram nggak gua lakuin. Ah, Takluk tuh diri gua sama gua. Berzina haram nggak gua lakuin. Takluk diri gua sama gua. Apa? Mencuri. Oh, gua nggak mencuri, nggak gua lakuin. Takluk diri gua sama gua. Jadi apakah gua perlu Tuhan turun ke bumi menebus dosa sehingga gua tidak berbuat dosa lagi? Nggak perlu. Karena dengan diri gua yang takut dengan perintah Tuhan, maka gua pun terhindar dari segala dosa-dosa besar. kayak gini lah. Pernah nggak Apalah? abang contohnya kilap, nggak pernah kilap. Khilaf. Dalam Islam aku nggak tahu kilap, tapi orang Iya, khilaf itu Nggak sadar diri. perbuatan yang kita lakukan secara nggak sadar sehingga merugikan orang lain. Ya pernah lah. gini bang, itulah kalau abang hilap berarti iblis sedang berkuasa dalam abang, itulah kilap menurutku istilahnya. Di situ Nah, iya kalau dalam Islam kan konsepnya memang iblis ini akan menggoda manusia sampai hari kiamat. Nggak ada konsep di pertengahan zaman manusia ini iblis ditaklukkan dan kalah, itu nggak ada. Memang iblis itu ditangguhkan sampai akhir zaman menjadi ujian bagi manusia. Itu dalam Islam. Tapi kalau dalam imannya Sinaga, iblis ini ketika Yesus mati, 3 hari dia di dunia orang mati, memusnahkan iblis, bukan memusnahkan istilahnya. mengalahkan iblis. Begini loh. Mengapain? Kan pernah nggak abang dengar Yesus berkata gini, contohnya, Apa? akulah hidup dan jalan kebenaran, yang gitu. Akulah Yohanes 14 nomor 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Betul? betul. Mau disembah jalannya? Itu membuktikan itu contohnya. Yesus itu hanya apa? Hanya Jalan. Yesus hanya jalan. Yang disembah, tujuan dari jalan ini membawa kalian kemana tujuannya? Kepada Tuhan yang benar, satu-satunya Tuhan. Inilah hidup yang kekal, mengenal Dia sebagai satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus Kristus sebagai yang Engkau utus gitu. Tapi Sinaga Bonor, kalau memang mau menyembah si jalan ini, sang jalan ini, Yesus Kristus, gue sebagai muslim menyarankan menyembah sang jalan ini di pinggir. Bukan. Jangan di tengah.
Karena kalau kalian menyembah jalan di tengah, takutnya kegeleng sama yang pakai jalan gitu. Gini lah, aku tanya lah bang. Boleh tanya yang banyak mah bre. Oke. Kita sharing-sharing aja nih ya. Menurut abang, apalah Menurut saya doa. Doa, Iya doa itu juga. Apalah doa? doa itu kalau itu dari bahasa Arab doa. Artinya itu kalau nggak berseru meminta. Meminta. Terus terus Udah. meminta. Pertanyaannya gini, saya yang bingung ini sama orang Islam lah kan. Aku Iya. bingung mau bertanya nih. Kenapa lah doa-doa Islam harus dihafalkan? Contohnya doa makan contohnya harus dihafal. Contohnya kan terima kasih. Kami kan nggak dihafal-hafal, berarti meminta, mengucap terima kasih, meminta kepada Tuhan. Baru kenapa harus dihafal? Kan doa itu meminta dari hati. Baru ngapain dihafal kalau memintanya? Kan doa meminta untuk Tuhan. Ngapain dihafal? Itunya mau aku tanya. Kenapa lagi dihafal? Oke, mantap pertanyaannya. Doa dalam Islam ada sebagian banyak itu dihafal. Contoh misalnya doa mau makan, doa mau tidur, doa mau masuk kamar mandi, doa mau keluar rumah gitu kan. Banyak kali doa ini. Ini menandakan Islam itu sempurna. Sampai hal-hal kecil itu aturannya langsung datang dari Tuhan. Bukan kita inisiatif sendiri, bikin sendiri gitu. Tapi doa tadi meminta, contohnya ke abang lah. Adakah doa mau pergi jalan, contohnya mau pergi ke satu tujuan, ada doanya bang? Ada lah. Misal contoh kita mau keluar rumah, kita yang simpel-simpel aja lah. Misalnya kita mau keluar rumah, Bismillah, sudah sampai tujuan, Alhamdulillah. Melakukan hal yang tidak kita sadari itu adalah dosa, astagfirullah. Itu semua kan doa, mengingat kepada Allah, meminta kepada Allah. Jadi doa itu selain legitimasinya kami datang langsung dari Tuhan, bukan bidat gitu kan. Yang kedua adalah apapun yang dilakukan Islam, yang pertama kita ingat Tuhan dulu. Yang pertama kita ingat Tuhan dulu, Sinaga Bonor. Ya memang Ada doa yang nggak sama ya. Ada misalnya contoh kita ingin kesembuhan bagi penyakit kita yang spesifik orang gitu kan, sakit, atau doa pengen kaya di umur berapa. Ya ada doa-doa yang kita sendiri yang bikin sesuai nurani kita gitu. Cuma banyak doa yang sudah Nabi kita tuntun untuk kita, sehingga sehingga memudahkan bagi kita untuk mengingat Allah, berdoa dan meminta kepada Allah. Gitu, Bre. baru gini bang, ada lagi pertanyaanku. Silahkan. Kalau ngaji lah, baca Al-Quran kan, baca Al-Quran. Iya. Kan Al-Quran itu kan perintah Tuhan, aku bilang perintah Tuhan itu kan. Al-Quran kitab suci. Di dalamnya ada perintah Tuhan, ada kisah-kisah nabi-nabi, ada hikmat. Ya. Ya, pokoknya cerita Tuhan tentang perintah Tuhan lah gitu kan. Ya. Baru dari mana lah contohnya orang mengaji dapat pahala, sedangkan dia hanya membaca perintah Tuhan dan tidak memahami. Apalagi kita orang Indonesia kan mana semua ngerti bahasa Arab. Cuman ceritanya dapat pahala? Loh itulah keenakannya Islam, Bre. Nabi kami mengajarkan gitu. Bagi yang membaca membata-bata, mereka akan mendapatkan pahala 1. Yang lancar dapat 2. Tunggu, Ya. belum selesai. Kemana dia menjalankan perintah Tuhan, tapi dia sendiri tidak mengerti apa yang diucapkan Tuhan. Kan kita orang Indonesia mana bisa mengerti semua bahasa Arab. Nah, ini dalam Islam itu gitu. Kami belajar itu bukan sok tahu sendiri. Enggak. Lu punya kitab Al-Quran, lu membaca gitu, lu menghafal, tapi pengajarannya datang dari guru, ustadz, syekh, maulana, habaib, dari guru. Nama sistemnya apa? Talaki. Lu belajar mata ketemu mata, guru ketemu murid. Bukan lu baca, lalu lu mengerti, lalu lu menyimpulkan sendiri, oh begini maksudnya. Nanti kita menjadi 40 ribuan denom. Kalau kayak begitu. Ilmu dalam Islam harus bersanad, harus ada gurunya, jelas dari siapa. Baru gini lah contohnya. Kalau contohnya kayak aku lah contohnya, aku jadi guru karena orang tak paham,
Kubodoh-bodohi contohnya misalnya aku bertanya nih. Nggak bisa, kalau umat Islam pasti bertanya. Lu guru agama, iya. Siapa guru lu ditanya nanti? Si Naga Bonor siapa gurunya? Ilmunya harus bersanad, ilmunya tuh harus sampai kepada sahabat, kepada Nabi Muhammad SAW. Nyampe nggak lu? Gitu. Makanya kalau misalnya orang awam ya baca nggak ngerti gitu, ini maksudnya kemana? Ya belajar ke guru. Jangan lu sok tahu sendiri gitu kan. Kalau misalnya sekarang kayak gini misalnya si Naga, gue balikin ke Bible. Bible lu baca lu paham? Paham Bible, paham. Masih banyak yang nggak Nah paham. kalau sekarang kalau paham lu Gini, paham Bang. terjemahannya atau paham bahasa aslinya? Terjemahannya memang kami kan. Ya kalau gitu semua agama juga paham terjemahan. Bahasa aslinya lu paham nggak? nggak paham. Itu dia. Ada guru yang mengajarkan lu nggak soal bahasa aslinya? Nggak tahu, tapi nggak tahu. Itu dia gitu, itu bedanya sama Islam. Kami bahasa aslinya dikasih plus gurunya gitu. Kalau terjemahan doang nggak usah pakai guru. Sekarang kayak gini ya, coba ini kita lihat 6 agama, 4 yang gua tahu, yang kitab sucinya. Hindu, perhatikan si Naga Bonor. Hindu, Weda itu bahasa kitab sucinya Sanskerta, ada di dalam kitab sucinya, pakai bahasa Sanskerta. Lalu disandingin terjemahan. Buddha Tripitaka, bahasa kitab sucinya bahasa Pali, ada itu bahasa Pali di kitab sucinya. Lalu ada terjemahannya. Islam Al-Quran, bahasa kitab sucinya bahasa Arab, ada terjemahannya juga kan. Sekarang Kristen dan Katolik, kitab sucinya langsung terjemahan, bahasa aslinya kemana? Istilahnya contohnya aku ngomong sama abang bahasa Inggris, abang bisa berarti bahasa Indonesia, ngapain aku ngomong bahasa Inggris kayak gitu loh Pak, kayak Loh, gitu lu sama gua ngobrol lagi belajar agama atau lagi ngobrol di warung kopi? bukan gini Bang. Bukan, maka dari itu nggak nyambung kalau lu sambungin ke gua. Ini kita kalau belajar Bang. agama dari Gini, kitab Bang. suci. Bukan gini, Gitu kan? Bang. Tapi terjemahan toh kayak gitu. Gimana lu mau ngerti apa yang benar-benar diucapkan oleh tokoh-tokoh dalam di kitab suci kalau lu pakai terjemahan? Ini maaf ya, Yesus kan nggak lahir di Betawi. Iya nggak? Artinya dia ketika berbicara bukan pakai bahasa Indonesia. Iya betul. Betul kan? Nah sekarang bagaimana lu mau mempelajari apa yang benar-benar Yesus katakan kalau hanya patokan terjemahan, lalu menganggap dengan gegabah diri lu paham gitu loh. Kok gegabah sekali bilang lu paham? Gua kira orang Kristen bilang paham itu dia ngerti bahasa Yunani, bahasa Ibrani. Gua kira ke sana. Ternyata cuma paham bahasa terjemahan. Tapi kan contohnya gini lah, kayak tadi Apa? juga bahasa terjemahan samanya, contohnya Bang gini, samanya arti air sama water. Baru bahasa aslinya contohnya bahasa apa kita buat? Oke, sini gua bahasa aslinya gua kasih contoh sini ya. Yohanes 14:22 ya. Tunggu ya, 14. Yohanes 14:24. Di sana ada frasa, ada klausa Allah itu roh. Tahu itu? Pasti dengar ya di ini ya. Iya kan? Dengar ya. Nah, sekarang bahasa aslinya tahu nggak apa? Tahu nggak bahasa aslinya? Nggak tahu kan? Gua kasih tahu. Dia bab perjanjian baru pakai bahasa Yunani. Dalam bahasa aslinya semua manuskrip nema otheos. Nema otheos, nema ruh. O definite artikel, theos Tuhan. Jadi harusnya roh Tuhan. Kok di terjemahan jadi Allah itu roh? Paham lu? Paham nggak? Allah itu. Nggak paham. Enggak Kata terjemahan. Maksud abang kan jadi berbeda gitu maksud abang kan maksudnya. Betul gitu, karena lu pakai terjemahan. Maksud inti dari segala inti yang gua mau katakan, jangan gegabah ngomong paham kitab suci, tapi lu taunya dari terjemahan. Jangan gegabah. Baru Gitu Mabre. gini Bang, iya terus lanjut. Kalau Nah ini gua contoh satu lagi nih ya. Ini gua kasih satu lagi si Naga Bonor. gantian. Tunggu. Satu lagi baru lu ya. Ini gua kasih contoh satu lagi nih. Buat lu.
Lu tebak dalilnya di mana nih? Ini kitab suci lu, perjanjian baru, perkataannya Yohanes. Tebak ini di mana? NRK en hologos, kai hologos prostonteon, kai theos en hologos. Di mana itu? Saya nggak ngerti bahasa itu. Selamat datang di kebenaran. Gua tekankan lagi, jangan ngomong paham kalau cuma terjemahan. Silahkan. Oke. Kalau ngomong paham, kalau cuma terjemahan, baru terjemahan yang Al-Quran itu dalam bahasa Indonesia lah. Udah pasti itu benar. Nah itu dia, terjemahan nggak akan pasti benar. Terjemahan nggak akan pasti benar. Tadi udah gua kasih gini, contoh. Berarti benar Apa? itu gini bang. Berarti benar itu contohnya kayak agama Kristen lah. Berarti cuma paham itu orang-orang sana lah. Sebaliknya juga agama Islam, orang Indonesia berarti mana ngerti orang Arab, orang yang berarti yang paham. Nah, bedanya Berarti kalau kita- Islam selamat gini, dalam Bang, pengertian, enggak, karena guru kami mengajarkan bahasa Arab dengan tafsirnya dan artinya. Bedanya di situ sama Kristen. Tapi begini tuh, katanya terjemahan itu nggak benar, tapi kau bilang terjemahannya benar. Gimana cerita itu? Kurang Siapa lebih. yang gue bilang kayak gitu? Nah ini nggak nyampe ke sana. Kapan Enggak, gue bilang gini, Bang. terjemahan Gini, itu maksudnya benar? gini. Berarti terjemahan Al-Quran itu udah terjemahan dalam sosial. Berarti itu belum tentu berarti semuanya benar. Belum tentu benar, makanya kan ada revisi terjemahan kan. Berarti singkatnya Setiap gini, Bang. ada setiap kita masuk 5 tahun pasti ada revisi terjemahan untuk menyesuaikan kata-kata zaman modern dengan kata-kata klasikal di bahasa aslinya gitu. Makanya kalian ada LAI, ada ILT, ada NASBRE, ada FAYH kan gitu kan? Bukan bang, itu kurasa dari zaman itu bang. Coba Bukan dari zaman itu. Bukan. Itu semua Benar. tahun 2000 sampai 2010-an. gantian. Kayak Apa? banyak bahasa itu banyak muncul. Contohnya kalau dulu, contohnya kawan-kawan sekarang circle kan itu bahasa-bahasa zaman sekarang itu sana. Berarti menurut abang contohnya bahasa itu di upgrade gitu. Kayak sekarang lah, dulu kan kawan-kawan, sekarang muncullah circle. Dulu mana ada circle? Tahun 80 Betul. Iya, itu salah satunya betul. Ini gua kasih contoh yang lebih parah. Ini terkesan provokatif, tapi memang kenyataannya begitu. Nanti kalian lihat di channelnya Kodonditan ada satu terjemahan lama dari Bible gitu kan. Di situ tertulis kontol. Dulu tertulis kontol gitu. Kalau kontol dipakai sekarang di terjemahan ini kan jatuhnya apa? Menghujat jatuhnya kan. Sekarang udah nggak ada lagi itu. Kontol itu kalau nggak salah udah diterjemahin burung sekarang. Ini bagian akademisi ya, bukan maksudnya mau menghujat. Pin, serius, Pin? Yes, ada itu di Kodoni nemu aja yang gitu-gitu. Di mana ditemukan? Serius, Pin? Ada. Di ayat apa? Ada sama Kayaknya Pak Dan C perjanjian ada lama itu. deh kayaknya. Ada Pak Dan C ada burung terjemahkan lak-lak yang dan mana? kontol kata. Pak Dan C ada tahun berapa itu? 19 berapa itu ya? Ada Pak Dan C ada. Kuntul. Burung kuntul. Ini Tapi ini pakai O burung dia. kuntul. Oh Waduh. dia. Waduh. Parah Parah Coba ada buktinya bang. Aku penasaran. Wah, dia penasaran. Tunggu, coba gue cariin dulu ya. Tunggu. Cari. Jadi gini loh, Bang Sinaga, maksudnya Bang Kores tadi, artinya di dalam memahami kitab suci itu original teksnya itu yang utama, bukan terjemahan. Itu maksudnya Bang Kores ya. Jadi terjemahan itu terkadang banyak kekeliruan. Dan ini juga diakui oleh Bang Aldo seorang Kristiani. Nah, jadi itu ya Bang Sinaga. Artinya bukan hanya terjemahan aja. Lanjut. Tapi begini sih menurut saya sih masalah agama ini. Itu sibuk Kalau dibahas banget. nggak ada habis. Sibuk banget sih ngurus-ngurus agama orang, mau dia sembah batu, mau jadi apa, mau jadi apa. Nah, nih. Mau jadi apa. Nah, Tunggu ya, ini gue putar dulu. Betul itu. Oh pasrah. Nih, terjemahan 1958. Lembaga Alkitab Indonesia. Mana? Ini burung lak-lak dan
Kontol tuh itu tulisannya. Apa? Dan kontol. Ini maksud gue terjemahan itu akan selalu Kontol. direvisi mengikuti zaman. Selamat datang di kebenaran. Itu maksud gue Sinaga. Jadi balik lagi seperti poin yang ingin gue katakan. Tunggu, kamera gue harus balik depan dulu. Oke. Balik lagi seperti yang gue katakan dan gue tekankan sama lu ya. Kalau cuma ngerti terjemahan, jangan ngomong lu paham di depan Islam. Bukan gini loh. Itu, Bre. Terjemahan. Contohnya Kalian kenapa bilang kalian oh wah, percuma Islam gitu pakai bahasa Arab tapi nggak paham gitu. Bahasa Arab. Sesedikit-sedikitnya Islam paham bahasa Arab jauh berkali-kali lipat lebih banyak daripada Kristen yang paham bahasa Yunani. nggak sama aja nih itu contohnya kayak air. Oh, jauh dong. Bahasa Inggris. Jauh dong. Kalian tiga generasi dari kakek, bapak sampai ke Sinaga Bonor ini, gue yakin keluarga kalian nggak ada yang ngerti bahasa asli kitabnya. Sedangkan kami Muslim yang tahu, kami Muslim walaupun yang paham sedikit, kami tahu Bismillah itu dengan menyebut nama Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim itu yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kami tahu sampai sana. Coba kalian, Yesus berkata, baptislah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bahasa Yunaninya apa? Tahu. Itu dia. Tahu tapi betul Ibrani kalau artinya sama ya itu juga nih itu caranya. Tongnya itu dibilangkan. Jangan Ibrani, ini gua kasih satu. Yohanes 14:24. Nemahotheos kok terjemahannya jadi Allah itu roh. Nemahotheos, ho itu kan sang atau si. Kalau mau itu dalam bahasa Yunani bisa hina bisa hoti. Dapat dari mana kata itunya? Kalau mau adalah pakai estin. Apa kata verb aduh lupa gue pakai estin kata kerja ganti ketiga. Alhamdulillah. Jadi gitu Sinaga, maksud gue. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang menyakiti, tapi banyak poin-poin yang ingin gue ajarkan, yang ingin gue jelaskan kepada lu supaya lu mengerti gitu, supaya lu trigger untuk mencari kebenaran yang lebih tinggi. Toh ujung-ujungnya kita manusia kan mati gitu kan. Toh ujung-ujungnya kita manusia mengharapkan segala perbuatan kita yang ada di bumi ini terbalaskan nanti di akhirat gitu. Sungguh sangat menyesal lah seorang manusia ketika dia masuk ke dalam neraka yang paling hina selama-lamanya. Gitu sih Naga. Itulah dari gua yang bisa gua sampaikan. Oh, masih mau lanjut apa-apa? Enggak, dari kan aku hidup. Contohnya dari kawan-kawanku pernah bilang di Islam itu contohnya neraka jahanam tingkat tertinggi gitu kan. Baru tingkat 7, baru dibahas di tingkat 7 bisa dari neraka bisa ke surga. Betul nih itu? Betul banget. Selama lu punya iman sebesar biji zarah sebagai muslim. Kalau lu kafir, no mercy. Bisa udah masuk neraka, bisa lagi masuk surga, udah mati. Bisa. Iya, karena iman Islam itu membuat kita tidak takluk kepada neraka. Bisa gitu. Sekarang gini Sinaga. Dalam Kristen, ya karena gini Sinaga. Gue pakai analogi dulu deh, favorit gue. Lu kalau misalnya habis dari luar main futsal, baju lu keringetan, itu baju lu langsung taruh lemari pas nyampe rumah? Enggak lah, Kenapa? berkeringat. Lah sekarang kenapa orang Kristen ketika dia dosanya banyak, dia percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat, langsung masuk surga? Enggak langsung masuk surga bang, itulah pemahaman orang abang. Nggak langsung masuk surga, kemana dulu kalau boleh tahu? Kan kita harus meyakini dulu, menjalankan hidup seperti Kristus dulu. Iya, nah sekarang dia mati dalam keadaan ngebunuh, korupsi, memerkosa gitu.
Kemana dia? Ya tetap jatuh ke dalam dosa kalau kayak betul ke neraka juga sih istilahnya. Ke neraka, ke neraka. Tapi dia percaya Yesus Tuhan, nggak selamat ya? Misalnya bisa aja nih dibilang aku percaya ini tapi kelukan gak sesuai, sama juga bohong itu. Oke, jadi masuk neraka, dia kekal di neraka walaupun dia percaya Yesus Tuhan dan mati di kayu salib. Aku nggak Jangan tahu. jiplak, jangan jiplak Islam, Belum pernah. jangan jiplak Islam, lu Belum jawab. pernah. Nggak tahu aku belum pernah. Nggak tahu, belum pernah. Tuhan lu nggak menjelaskan berarti bagaimana konsepnya. Situ enggak yang ditulis penghakiman setelah. Nggak ditulis sama inilah, ini salah satu Yang kelemahan ku tahu, Tuhan menjadi belum manusia gitu. Kurang tahu, itu yang ku tahu. Iya, itulah maksud gua. Terus ini Tuhan ketika dia di bumi ini ngajarin apa aja gitu loh. Kan gitu jatuhnya. Kasih bagian kehidupan setelah kematian enggak. Diajarkannya cuman itulah yang kan udah diajarkan contohnya kasih dalam. Tapi lu bilang nggak tahu tadi. Nggak tahu. Tapi lu bilang nggak tahu tadi. Itu dia. Sekarang gue jelasin yang Islam ya, karena Kristen nggak tahu. Gue jelasin yang Islam. Dalam Islam nih ya, gue Islam. Lalu kemudian Allah wafatkan gue gitu. Posisinya ini ya Allah jauhkan hamba dari contoh ini gitu. Posisinya gue mati bawa dosa, belum bertaubat gue. Jadi ada dosa membunuh lah, misalnya membunuh Tritung kayak gitu kan, atau dosa gebugin Tritung, membuat Tritung sakit hati gitu. Mati gua, belum bertaubat gitu. Gua ada dosa nih. Menurut lo pantas nggak gua langsung ke sorga? Ada dosa? Bukan menurut kita semua memang nggak pantas kalau berdosa. Nggak pantas kan? Artinya nih dosa harus hilang dulu baru gua layak ke sorga kan gitu. Iya. Nah, gimana cara ngilangin dosa? Posisinya gua udah mati. Gimana caranya? Nggak ada lagi kekal lah, itulah namanya binasa. Nah, kalau dalam Islam ini dosa yang ada ini ya lu dihajar di neraka sebagaimana baju kotor disikat, dijemur, disetrika. Dihajar lu di neraka. Lu nikmati dosa-dosa yang belum lu taubat, dosa-dosa di mana lu menyakiti orang lain gitu. Lu nikmati itu, disiksa lu di neraka. Kalau misalnya Sinaga, Bonar disiksa selamanya, padahal dosa lu bukan dosa menyekutukan Tuhan, ini nggak adil. Toh orang-orang yang dipenjara karena berbuat kriminal juga ada bebasnya kan? Iya nggak? Betul. Nah, sekarang neraka masa nggak seadil begitu? Tentunya neraka lebih adil dong. Oh ya udah disiksa, dia udah merasakan siksaannya, ya udah saatnya dia dibebaskan dari neraka. Itulah Islam gitu, logis di otaknya. Makanya banyak umat memilih Islam, walaupun dia miskin, walaupun dia banyak salah, tetap dia memilih Islam. Kenapa? Karena masuk di akal, di logika gitu. Ya lu coba bayangin lu ada dosa, masih ada dosa, belum dibersihin dosanya masuk surga, najis dong surganya. Belum ketemu sama korban-korban di mana lu berbuat dosa, yang lu maling, yang lu pukulin gitu kan, yang lu kata-katain, kata lu di surga iya gue di surga, kan lu ngata-ngatain gue, ya nggak tahu. Gue di surga aja ini enak, wah nggak adil nih, nggak suka gue kayak gini, kan gitu jatuhnya. Jadi balik lagi seperti yang gue katakan di awal, iman Islam membuat kita tidak takluk oleh neraka. Selamat datang di kebenaran, gitu. Tapi, Waduh, aduh itu kalau di counter aduh gitu. Mau nanya jangan dulu aduh. Itu kalau kayak gitu artinya lu mau nanya, otak lu udah ngejawab sendiri gitu ya. bukan ini apa harus hati-hati gitu ya. Enggak apa-apa, saya aman-aman, silahkan. Apalagi yang lu masih sanksi dengan Islam, apalagi? Ya itulah. Tapi lu di Kristennya aja jarang-jarang ibadah, apa kabar di Islam ya? Apa kabar di Islam? Memang jarang, tapi aku tidak percaya. Soalnya Kalau di Islam percaya doang nggak cukup, lu harus ngebuktiin. itulah yang aku bilang tadi. Kayak gitulah juga lah sama Yesus, percaya doang, tapi perilaku nggak membuktikan. Kayak gitu juga nih tadi. Ya perilakunya kan cuma berbuat baik sama orang lain. Itu buat gua gampang banget berbuat baik sama orang lain.
pengemis kasih sama- makan. Gini bang, konsepnya gini. Berbuat baik sama orang lain apa susahnya sih? Enggak. Ya apa susahnya? Enggak gini. Kalau Apa dong? begal sama begal berkawannya itu, tapi begal sama korban bermusuhan. Harus bisa lah korban mengasihani begal ini, kayak gitu loh susahnya. Itulah makanya gue ini ada ide gimana kalau hukum pidana di Indonesia untuk orang Kristen diganti sama hukum kasih. Sehingga apa? Negara membantu orang-orang Kristen menjadi Kristen, menjadi lebih Kristen gitu loh. Itu susah. Nggak bisa, ada negara. Iya, negara ini ya seperti kita tahu sendiri. Iya kan enak ya kalau misalnya negara membantu Kristen menggunakan hukum kasih gitu kan. Iya nggak enak nggak? Jadi ketika Kristen kemalingan ngadu ke polisi, nah polisinya nanti bukan nyari barang yang dimaling, tapi polisinya bawa lu ke konseling gitu kan. Sabar Pak, ampunilah dia, berdoalah untuk kebaikan dia. Siapa tahu motornya Bapak lebih layak dia yang pakai daripada Bapak, ah kan gitu. Nanti dia nanti ya gimana? Sebetulnya memang kalau menurut Tuhan harus bisa seperti itu. Iya harus bisa, makanya negara kalau misalnya negara berperan aktif membantu Kristen seperti itu kan lebih bagus tuh, iya nggak? Misalnya ada keluarga Kristen gitu kan, kepala rumah tangganya dibunuh, lalu keluarga Kristen ini mengadu kepada polisi, Pak, ayah kami dibunuh gitu kan. Nanti dari pihak kepolisian, oke masuk Bu, kita ke bimbingan konseling gitu, karena sudah diganti hukum pidananya dengan hukum kasih untuk kawan-kawan Kristen. Bapak, ibu, anak-anak, adik-adik, ibu sabar, ampunilah orang yang membunuh ayah kalian. Ya memang kalau bisa kayak gitu. Itu istilahnya kalau dalam Islam kok takdir namanya. Aduh bukan, kalau dalam Islam nggak begitu lah Bre. Kalau dalam Islam ada kisos namanya. Apa takdir itu bang? Takdir. Kalau takdir itu ketetapan Tuhan. Tuhan sudah menetapkan seperti itu, maka itulah yang terjadi gitu. Itulah tak mungkinnya takdirnya seperti itu. Tapi dalam Islam juga ketetapan Tuhan tuh nggak sesimpel itu. Ketetapan Tuhan, bukan ketetapan ya jatuhnya. Tuhan juga menetapkan syariat gitu. Nah ini yang nggak dimiliki Kristen. Syariat Islam melindungi hak-hak dari korban kezoliman. Kalau hukum kasih mikirin pelakunya toh, kalau hukum syariat Islam itu mikirin sama korbannya juga. Jadi korban mempunyai hak mendapatkan keadilan dari apa yang dia dari kerugian yang dia rasakan. Itu dalam Islam. Gue kalau lihat hukum kasih, maaf ya, kalau lihat hukum kasih gitu, fokusnya ke pelaku mulu. Korbannya gimana ini? Korbannya gimana? Contoh misalnya pencurian gitu kan. Gimana sih? Pelakunya diampuni. Korbannya gimana korbannya? Masa si Kelvin ini nggak paham-paham sih? Kan Yang Yesus mana? udah bilang, dia itu datang untuk para pendosa, bukan untuk orang benar. Pesunda Di mana masuk dia surga. bilangnya Jadi ini? Yesus ini Di mana dia bilangnya? bentar dulu. Ada, Yesus datang untuk para pendosa. Jadi agama Kristen ini memang agama untuk orang-orang jahat, Pin. Terus korban dari kejahatannya gimana nggak diurusin? Kan ada ayatnya dalam 1 Petrus pasal kedua Enggak. nomor 18 Cuman, sampai 19. Ibu, Coba baca. Enggak. Coba Bentar. terjemahkan menyimpulkan itu. Cuman menyimpulkan itu. Bentar dulu, Gimana? saya ngomong sama Kelvin dulu. Nanti kamu sama Kelvin aja. Pin, kan ada ayatnya itu, Pin. Yang itu loh, Pin, 1 Petrus pasal kedua nomor 18. Kasih karunia Tuhan itu kalau orang yang korban itu menderita, Pin. Jadi semakin menderita korban, itu Tuhan semakin sayang sama dia gitu. Makanya disuruh pikul salib. Tuh 1 Petrus pasal 2 nomor 18 coba. 1 1 Petrus Petrus pasal 2 nomor 19-nya, yang 19-nya. 19. Sebab adalah kasih karunia jika seorang sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Tuh. Jadi memang harus Itu- menderita kalau korban. Memang Kalau kalau penjahatnya nggak memang- boleh menderita, yang penjahatnya dikasihi, Pin. Misal nih, Pin, si Sinaga ini kan penjahat koruptor, dia nggak boleh dilawan kalau dia jahat, harus dikasihi. Tapi kalau lu pas jadi korban, lu harus menanggung penderitaan itu karena kasih karunia Tuhan. Kalau lu menderita, ajaran Kristen kan memang ajaran untuk orang-orang jahat. Paulus jahat, coba pagan Romawi, semua orang-orang Romawi jahat. Jadi Kristen kan semua. Pokoknya kalau jadi jahat, pokoknya jadi Kristen deh. Makanya pesunda lebih dulu masuk kerajaan surga. Makanya si Kelvin ini nggak jadi Kristen. Soalnya lu nggak sejahat Paulus sih. Makanya lu kalau Gitu. mau jadi Kristen jahat dulu loh gitu kok.
Kan Yesus bilang, aku datang untuk orang-orang berdosa, bukan untuk orang benar. Mana sih? Iya, membimbing. Lu lihat maksudnya aja itu. kesaksian murtadin, rata-rata tuh ada murtadin yang bilang, saya dulu mantan narkoboy didatangin Yesus, saya dulu mantan pesundal didatangin Yesus, saya dulu penipu, kata si Kace. Si Kace dulu nipu di Mekah, katanya di Arab dia nipu, langsung didatangin Yesus. Pokoknya kalau seandainya orang benar nggak didatangin Yesus, orang berdosa Nah, memang- baru didatangin Yesus. Memang begitu istilahnya. Contohnya, kalau Umi baik-baik saja sehat, ngapain datang dokter? Kalau sehatnya ngapain Makanya datang kan dokter? Yesus nggak mendatangi saya karena saya benar. Jadi yang orang-orang berdosa aja ya kan Yesus Kristen. Kalau saya benar mah mana mungkin Yesus jadiin saya Kristen. Karena agama Kristen ini untuk orang-orang berdosa. Makanya saya itu susah banget ketemu Yesus. Soalnya saya nggak seberdosa Silina Wijaya, Agatha, yang jadi pesundal. Kenapa? Pesundal itu lebih dulu masuk kerajaan surga. Buktinya Yesus waktu ada pesundal datang, apa kata Yesus? Siapa yang mau melemparinya adalah orang yang tidak pernah berdosa. Artinya dimaklumin. Jadi kalau kamu berzina mah dibebasin Yesus. Kalau kami nggak boleh. Pokoknya asik jadi Kristen. Pokoknya semua orang jahat itu bakalan Kristen. Lihat aja murtadin. Mantan narkoboy, mantan penjahat. Gitu. Udah siap Umi udah siap. Sebenarnya saya ini lagi nggak diskusi sama orang Kristen, saya lagi ngomong sama Kelvin. Enggak, Kelvin ini kok pura-pura nggak paham gitu loh. Apa lupa ayat-ayat Yesus berkata, aku datang untuk orang berdosa, pesundal lebih dulu masuk surga. Gimana sih Kevin? Udah lanjut Gua Pin. Ini nggak lagi diskusi sih Naga. Udah berdosa bingung. mana ya? Berdosa. Datang untuk orang-orang berdosa. Matius kah itu? Iya nih ayatnya, bentar. Oh, Matius 9:13. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar melainkan orang berdosa, gitu ya. Bahkan kalau jadi Kristen aja kita harus membenci keluarga. Emang Kristen ini agama untuk orang-orang jahat, Pin. Kalau korbannya nggak boleh ngelawan, Pin. Contoh Oh, ini tuh, Lukas jangan 9:13. melawan orang yang jahat kepadamu. Kalau kau ditampar pipi kiri kasih kanan. Si Naga ini kalau mamanya ditampar nggak boleh lawan loh. Itulah pemahaman Uni ini. Loh, Itulah pemahaman Uni. coba Bukan, saya tanya. Itu kan ketika Yesus pemahaman Uni berkata, kan. bukan pemahaman saya, itu tertulis jangan melawan orang yang jahat kepadamu, kata Yesus. Sekarang saya tanya, boleh nggak ngelawan kalau ibumu ditampar di samping kamu? Kalau secara manusia memang tak boleh, tapi menurut Tuhan itu tak Loh. boleh memang. Ajaran ini sebenarnya ajaran untuk manusia atau ajaran untuk hantu sih? Katanya secara manusiawi nggak bisa. Kan ajaran Itulah ini untuk berarti. manusia. Berarti ini Itulah ajaran nggak bisa dilakukan lah. Ngapain diajarin kalau nggak bisa dilakuin? Gimana sih? Itulah beratnya mengikuti Yesus Uni biar mengerti Uni. Nah, berarti mengikut Yesus ini berat, betul? Betul. Sangat Kalau berat. memang kalian berat, ngapain Yesus mati buat kalian? Tuh kalian disiksa juga sama Yesus. Aneh anjir. Ya sudah mati buat kalian. Tahu-tahu dia suruh nyiksa ke diri kalian lagi pikul salib. Enggak. Kalau gitu ngapain dia mati? Ya Allah. Itulah susahnya. Makanya kami nggak mau jadi Kristen, susah banget. Udahlah di dunia menderita, surganya nggak punya apa-apa. Nggak enak jadi Kristen itu. Enggak, aku tanya satu aja pertanyaan. Kenapa Yesus itu buat Selamat, aturan susah ini gua mau begitu closing buat dulu. umat Kristen? Oh ya, Closing dulu dikit. Selamat datang di kebenaran. Demikianlah. Yuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu. Lanjut. Sinaga, Ya. kenapa Tuhan memberikan aturan begitu berat kepada manusia? Memang begitu. Istilahnya. Cobalah bayangkan damai gimana mengampuni. Ya, lama kelamaan. gini dulu. Bentar dulu. Bentar. Tunggu. Kenapa kan? Tunggu ku jawab. Kalau orang berbuat jahat kepada kita balas, nggak ada habisnya. Harus dibalas. Contohnya api dibalas api, makin besar lah apinya. Harus dibalas pakai air biar redup. Baru orang berbuat Bukan jahat dan dibalas itu. jahat. Gitu loh. Gitu. Bukan tadi kau mengakui, kau mengakui tadi bahwa mengikuti Yesus itu sungguh berat, betul? Betul, sangat berat. Apa alasan Tuhan kau apa alasan Tuhanmu membuat untuk mengikuti dia itu dengan berat gitu loh? Ikut dengan berat alasannya. Memang gini. Mengikut Yesus Biar nggak bisa diikuti manusia. Gini,
biar nggak bisa diikuti manusia, biar gampang diikuti manusia. Itu aja. Apa alasan Tuhanmu membuat mengikuti dia itu sangat berat? Memberatkan ya. Apa alasan Tuhanmu ketika mengikuti dia itu harus sangat berat, yang seperti kamu akui tadi, mengikuti Yesus itu sangat berat. Gini loh. Gimana? Kenapa Tuhan Gimana? tahu? Ya, ya. Kenapa Tuhan kau mengajarkan ajaran yang berat untuk umatnya, padahal dia mengasihi umatnya? Apakah memang dia nggak suka sama manusia sampai menyiksa oke, aku manusia jawab ya. begitu? Padahal Aku jawab, katanya dia jawab. mati buat menebus dosa, tapi dia malah siksa kalian gitu loh. Oke, pendeknya gini, kenapa? Contohnya diajarkan orang berbuat jahat kepada kita, contohnya dibuatnya api sama kita balas api sampai kapanpun nggak padam-padam, harus kita balas dengan sebaliknya. Ada api, kita siram pakai air, kayak gitu, baru redup di api itu. Lama kelamaan, pernah kejadian siapapun kayak gitu? nggak pernah kejadian. Sejak Coba pertama Tuhan kau lahir sampai detik ini, tunjukkan satu peristiwa di mana ada orang ditampar sekali diam, ditampar lagi diam, lalu yang menamparnya langsung minta maaf. Mana coba? Kau tuh nonton film. Kau nonton Ada, film deh. Nggak ada, Uni. kejadiannya itu. Ada. Coba Itu gini lah, Umi. Agus Buntung. Gini. Ada, bentar dulu, aku jawab Uni Rifa dulu. Ada, ketika Agus Buntung ditampar dia nggak balas. Itu udah lari, ini udah apa ya? Udah lari ini, udah pelarian nih. Contohnya gini Bukan. lah. Ajaran yang kau bawa di sini itu sok-sok manis terdengarnya, tapi nggak ada yang mampu melakukan karena nggak relevan, tidak mungkin. Memang Kau bukan tak bilang, mampu, memang susah. ya udah kalau Gini gitu loh, ngapain Tuhan mengajarin sesuatu gini. yang tak terlaksanakan sama manusia? Kalau memang Tuhanmu Tuhan yang baik, harusnya dipermudah orang, malah dipersulit. Ini kayak mengurus BPJS saja sulitnya minta ampun. Enggak lah, sulit juga kemarin, mudah Jangan lah. disamakan Masa sama Tuhanmu gini loh. Kalau Tuhanmu Tuhan yang benar, katanya dia menyelamatkan kalian dengan mati. Tiba-tiba kalian disuruhnya pikul salib. Apakah ini? Di satu sisi dia sok-sok baik kali sama kalian, tapi padahal kenyataannya kalian disiksa dia. Iya memang seperti oke. Memang Udah nih, begitu, kan? biar ku jawab. Gini, memikul salib itu memikul salib hidup seperti Kristus. Misalnya kita adalah orang berbuat jahat sekali, gak kita balas, lama kelamaan orang itu dibuatnya 100 kali pun sadarnya itu. Coba Omonganmu itu pernah terjadi enggak? Ini kutunjukkan. Ini kutunjukkan Pernah data kan gitu? ya. Ini Sebutkan. Ini bukti ya. Kejadiannya kapan? ini ada di Kristen. Ada bukti nyata di Kristen ya. Kau baca ini. Mana Cice Cebing kemarin ya? Ah ini. Ini suaminya pendeta ya. Suaminya ini pendeta. Jadi kau baca nanti komenan dia ya. Jadi dia buat VT. Di komen sama orangnya karena suaminya ini masih pacaran, masih berbuat jahat. Apa katanya? Kasih musuhmu, kata yang komen. Apa kata dia? Sudah saya kasih 24 tahun malah saya digebukin katanya. Coba logika nggak itu? Nah, itulah memang beratnya tadi itu, memang berat. Memang diketawai, memang Kristus harus memang dihinanya mengikut Kristus, enggak. Memang itu berat. Kan Jangan 24 baper lah, tahun. Dek. Agama Kristen Bukan itu baper. asalnya agama ketawa-ketawaan dulu, Dek. Memang Kristen itu asalnya ejek-ejekan loh. Memang Kristen ini kan hasil dari ejekan orang-orang. Kristen, Kristen. Jadi Kristen, coba kau tengok sejarah. Nggak usah sedih, nggak usah baper lah, nggak usah nangis. Memang begitupun. Toh kalian disuruh pikul salib. Kalian itu tidak boleh melawan orang yang jahat kepada kalian. Harus kalian berdoa aja. Kau mau ditabuk jangan nangis, pikul salibmu. Nah jadi kan aku bilang, memang inilah kenapa aku nggak mau jadi Kristen. Di dunia menderita, di surga nggak dapat apa-apa. Serius, Iya, nggak ada memang di dunia ini- makanan, nggak ada. Nggak enak jadi Kristen itu Gini, guys. Umi. Makanya aku nggak mau jadi Kristen. Pada dasarnya manusia itu berdosa, baru di dunia inilah manusia setelah berdosa di dunia ini memang manusia harus menderita di dunia gara-gara dosa itu. Memang harus Memang menderita ngeri agama manusia. Kristen ini loh. Manusia aja disuruhnya berdoa. Pokoknya kalau jadi Kristen manusia itu harus menderita. Tapi pertanyaannya adalah
adanya kalian yang ngomong begitu tuh kalian lakukan? Nggak ada, Fred. Justru kalian tengok di dunia. Sejak zaman Tuhan kalian hadir, seluruh gereja kalian itu semuanya pendeta-pendeta, pastor-pastornya duduk di atas tahta, perutnya buncit, makan enak. Nada menderita pendeta-pendeta kalian. Paling banyak kaya raya tuh pendeta kalian. Aku mau nanya Umur-umur aja. Sinaga, aku mau bertanya samamu. Jadi ketika Tuhan memberikan ajaran kasihi musuhmu, dan ada orang Kristen yang tidak melakukan ini, dia masuk penjara atau dia masuk surga atau masuk neraka? Itu menurutku nggak tahu, Tuhan mengadili, tapi dia belum bisa hidup seperti Kristus, itu aja sih maksudnya. Iya, dia belum bisa membela lagi. Iya, coba jawab jujur, jangan kau belum tahu. Ketika ada orang Kristen tidak bisa mengikuti ajaran Yesus ini, kasihi musuhmu, dia masuk surga atau masuk neraka? Itu Tuhan mengadili. Aku mana bisa membilang ia tidak tahu. Setelahnya berbuat baik pun kita belum tahu masuk surga atau enggak. Karena siapa yang pernah saya dari surga kayak gini, harus kayak gini baru bisa ke surga. Saya di neraka kayak gini baru kubacakan. ke neraka gitu. Kubacakan ya. Kalau tidak mengikuti perintah Tuhan itu berdosa, perbuatan baik, perbuatan buruk. Tidak mengikuti. Istilahnya tidak mengikuti. Kalau melanggar Tidak mengikuti berdosa, tidak mengikuti. Enggak. Kalau tidak mengikuti perintah Tuhan itu perbuatan baik atau perbuatan buruk? Ya, buruklah tidak dipatuhi, tidak diikuti. Tidak dipatuhi. Tidak sesuai Buruk aturan. ini datang dari siapa? Perbuatan buruk ini datang dari siapa? Dari diri sendiri. Dari iblis. Masuk dari diri sendiri. Emang kau iblis? Jadi ibu unilah nggak pernah diri sendiri, diri sendiri. Emang iblis. Dari Kuasa iblis. iblis. Kau kenapa sih kau bantah-bantah si bibelmu dari tadi? Bukan kuasa. Gini, ulang lagi. Ketika kita tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan, berdosa apa tidak? Berdosa. Kalau berdosa masuk neraka atau masuk surga? Ya, masuk neraka. Baru Ajaran kasih itu perintah Tuhan atau bukan? perintah Tuhan memang mengasihi. Berarti, berarti kalau ada orang yang tidak bisa mengikuti ajaran kasih ini, dia masuk surga atau masuk neraka? Masuk neraka lah kalau menurut ini ya. Masuk neraka, oke. Ketika ada orang Kristen jadi polisi, dia menangkap orang, menembak orang, dia masuk surga atau masuk neraka? Bagaimana? Ketika ada orang Kristen jadi polisi, jadi tentara, dia menembak orang atau nangkap orang, masuk surga atau masuk neraka? Di polisi nembak orang surga neraka. Janganlah kau membunuh. Itu belum bisa saya jelaskan. Ketika polisi ketika ada polisi menangkap, itu ajaran kasih apa tidak? Ditangkap karena apa gitulah istilahnya. Dia kan mencuri. Itu ditangkap sama polisi, dia menerapkan ajaran kasih apa tidak? Itu bukan kasih, itu dari negara. Kasih, mana ada kasih kayak gitu? Oh, berarti lebih tinggi peraturan negara daripada peraturan Tuhan? Enggak, itu bukan kasih menangkap, itu kewajiban dia bertugas sebagai negara. Mana ada kasih kayak gitu? Cuman pengertian berarti tentang kasih? Aku tanya, ada polisi seorang Kristen, dia harus mengikuti kalau perintah Tuhannya kasihi musuhmu, ya. Nah, kalau ada maling, menurut ajaranmu ditangkap apa dibiarkan? Ada maling. Istilahnya ditangkap memang. Ditangkap. Itu ajaran kasih atau bukan? Ajaran kasih itu tidak seperti itu loh. Ketika ditangkap itu melakukan kasih, kan biarkan kasih musuhmu, cukuplah doakan mereka. Ya Bapak ampuni mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, ketika ada polisi menangkap orang jahat, dia mengikuti perintah Yesus atau tidak? Kasih itu bukan seperti itu yang dimaksud. Itu bukan kasih itu yang dimaksud itu. Kasihi musuh, kasihi musuhmu, ya. Ketika polisi melihat maling,
bagi polisi itu yang maling itu kawan dia atau musuh dia? Mana kita tahu, Bu? Tapi tante yang buat cerita. Gimana tante ini? Ketika polisi berjumpa dengan maling, menurutmu maling ini kawan polisi atau musuh bagi polisi? Memang musuh. Maling itu udah Musuh. maling. Jadi nggak boleh ditangkap ya, harus dikasihi musuhnya itu ya. Bukan seperti itu pengertiannya. Itu udah lari tuh. Dulu ada rupanya polisi. Ada rupanya Tadi polisi. kamu analogikan Enggak, seperti bukan. itu tadi kepada Uni Rifa. Tadi Ada kamu rupanya polisi. menyampaikan, kamu mengatakan kepada Uni Rifa seperti itu. Itulah Uni berat. Memang harus kita memaafkan agar apa? Agar tidak terulang lagi. Besok pun kita kasih lagi. Anda dia tidak melakukan itu lagi. Tadi itu kamu menyampaikan seperti itu. Oh, berarti maksud Umi yang seperti itu. Itu udah lari yang kasih. Maksud Uni, ku lempar juga Uni ke WC. Kok lempar Uni? Dan ya, kamu jawab jujur ya. Yang dimaksud ajaran kasih itu kasihi musuhmu. Kita tidak boleh membalas, tidak boleh menangkap, tidak boleh menghujat, memarahi dia, betul? Iya, Betul coba tidak? ada betul, tapi cobalah pencuri ini. Dia mencuri gara-gara apa? Coba kasih dia contohnya, nggak ada uangnya, dia mencuri uang. Coba kasih dia uang. Nggak Apakah dia tahu. mencuri? Itu Nggak contoh. tahu. Gini, Dia berarti nggak ceritanya mungkin. gini. Nggak mungkin polisi itu bertanya kau mencuri apa tidak. Kalau kau mau mencuri, ku kasih duit. Gimana sih Ada pikiranmu? itu. Kan Udah. diinterogasinya itu nanti, Aku- diinterogasi. Aku tanya gini. Oh, berarti polisi ini akan mengembalikan harta curian orang dengan mengganti Bisa jadi. uang orang ini. Bisa Balik jadi ini. miskin lah polisi seluruh dunia. Dengar tante, bisa jadi contohnya orang Karena ya kelaparan. kalau gini, kenapa di Amerika itu tidak dilepaskan penjahat yang mencuri masuk penjara semua? Memang aturan di Amerika. Dengar dulu gini. Adanya orang mencuri gara-gara tak makan lagi. Coba kasih dia makan. Apakah dia akan mencuri untuk makan? Itulah istilahnya. Bukan itu yang kutanya. Ya, Bu. ada dengar dulu. Ya, ini udah terjadi, orang ini maling. Ya. Orang ini maling. Polisi lewat. Nampak dia maling. Boleh ditangkap sama polisi atau dibiarkan saja oleh polisi? Maling apa lah contohnya? Maling apa? Maling sempak. Oke. Mungkin iblis berkuasa dalam kantong nikah sehingga tidak sadar bilang begitu. Ini kita ditonton 2.400 Ya, kau nanya maling apa? Iya. Ya, kau nanya. Namanya maling, terserah dia mau maling apa. Contohnya yang ku bilang tadi loh. Ada orang mencuri. Maling motor. Udah, maling motor. Maling motor. Oke, maling motor dia. Karena nggak ada dia motor, maka polisi membelikan dia motor. Coba dibuat. Kalau ada motornya dia pasti nggak mencuri. Coba kasih. Tapi itu udah susahnya tadi, nggak mampu memang, berat. Nah, itulah makanya coba gunakan akal pikiranmu, Sinaga. Apakah ajaran Tuhanmu ini bisa berguna bagi manusia? Bisa bermanfaat inilah. bagi manusia? Nggak bermanfaat memang di dunia Sinaga. ini. Tunggu bang. Sinaga. Tunggu bang Lord. Tunggu biar kujak dulu. Memang di dunia ini nggak bermanfaat, tapi kelak di hari penghakiman itu lebih bermanfaatnya. Di dunia ini memang. Ya macam mana dia maling di hakimnya masuk neraka lah. Gini, Iya. ketika dia maling pas penghakiman dia masuk neraka. Coba Bang Naga itu pahami, saya coba dikit. Iya. Pahami penjelasan dari Coba Mika. aku naikkan si Atta ini. Ya. Itu aja saran saya Bang Naga. Jadi pahami satu demi satu kalimat dari dari Mika. Itu aja sih saran saya. Ya. Iya, aku pahami. Ya. Maksud Umi ini kan. Ku ulangi. Tapi kalau Ya. ulangi. Ya. Ajaranmu kasihi sesama musuhmu, betul? Betul. Ketika ada musuh kita tidak boleh melawan, kita tidak boleh menangkap, kita tidak boleh mengapa-ngapain dia. Cukup kita doakan dia, betul? Betul. Maling itu musuh kita, betul? Betul.
ketika ada polisi ketemu maling, ketemu musuhnya, boleh nggak polisi ini menangkap maling? Boleh, memang boleh. Baru lagi. Boleh. Dengar dulu. Boleh. Berarti polisi ini melanggar ajaran kasih ya? Nggak bisa dibilang melanggar bukan sih, tapi udah Ya kan? itu kan tugas dari negara. Contohnya contohnya itu Iya, kan oke. karena belajar Oke, biologi, oke. karena belajar Coba aku agama, tanya dulu. Coba udah aku beda tanya benar dulu. ini. Dari agama Coba aku pemerintah. tanya dulu Sinaga. Ya sabar. Coba aku tanya dulu. Mana yang lebih tinggi? Perintah Tuhan atau perintah negara? Perintah Tuhan. Tapi gini Nah, loh, gini, tunggu. Anda hidup bernegara, jadi harus mematuhi aturan negara juga gitu loh. Ya berarti tidak perlu Coba, agama gini, Kristen, gini. cukup dengar. Berarti kamu mengakui tidak perlu agama Kristen, cukup undang-undang negara Republik Indonesia. Ngapain ada agama Kristen kalau yang diikuti juga aturan negara? Tapi ini ibu, Tante Mika tinggal di Indonesia, wajib mematuhi aturan. Kalau ibu jadi polisi wajib menangkap. Kalau tidak menangkap jangan jadi polisi itu. Jadilah pelayan Tuhan. Kalau pelayan Tuhan misalnya memang kalau diikuti tadi harus contohnya mencuri motor. Coba beri dia motor, mungkin dia tidak akan mencuri motor. Istilahnya gitu. Oh berarti nggak boleh orang Kristen jadi polisi? Kalau mengikuti bukan nggak boleh. Tapi ibu tadi bilang bertentangannya perintah negara sama perintah Tuhan, karena bertentangan kalau mengikuti Kristus menurut logika lah gitu. Ini udah menurut logika ini. Oh, ini ku ulangi lagi ya. Apakah boleh kita melanggar perintah Tuhan demi mengikuti perintah negara? Itu udah beda. Istilahnya gini, di negara ini ada 6 agama. Itu kan tidak Ya, bisa lagi dibawakan bukan konteks agama lagi kayak gitu. Bukan itu. Apakah boleh kita melanggar perintah Tuhan demi mengikuti perintah negara? Menganggap perintah Tuhan. Udahlah, apa yang udah perintah negara, perintah Tuhan itu nggak bisa disamakan itu ini udah lari pertanyaan tante ini. Udah lari pertanyaan ini. Kalau Coba jawab dengan jujur, ya. itu nggak bisa dijawab istilahnya. Cobalah kalau menurut Nah, tante kayak mana? Karena ini sebetulnya kau tuh udah logikamu tuh udah mulai jalan gitu loh. Tapi karena keegoanmu, karena karena kamu gengsi, karena kamu itu tahan malu, kamu tidak mau menjawab. Sebetulnya ini satu pertanyaan aja. Kalau di dalam Islam ya tidak boleh kita melanggar perintah Tuhan. Untuk mengikuti perintah negara nggak boleh. Makanya tengok, hanya ajaran Islam lah yang sejalan dengan ajaran negara, dengan undang-undang negara. Hanya ajaran Islam, nggak ada ajaran Kristen yang sejalan dengan undang-undang negara. Lihat, buktikan apapun jenisnya hanya ajaran Islam. Apapun jenis iya. Dilarang memakai narkoba, ajaran Islam. Dilarang berzina, ajaran Islam. Bahkan boleh bercerai pun, negara pun mengizinkan bercerai, Islam pun mengizinkan bercerai. Itulah bedanya kita, kami nggak diizinkan. Nah, berarti tadi yang satu, berarti kalian lebih meninggikan perintah manusia daripada perintah Tuhan. Bukan. Kalau memang Sekarang- aku memang Kristen tapi belum mendalami. Sekarang iya. Kalau- Iya, ini kita logika. Gunakan logikamu, Sinaga. Gunakan logikamu. Apakah boleh kita melanggar perintah Tuhan supaya kita mengikuti perintah negara? melanggar perintah Tuhan negara. Berarti Anda harus kalau mau, berarti menurut Uni kayak gini lah, berarti jangan bernegara baru ngikuti. Berarti itulah disuruh orang, berarti orang Kristen ini nggak usah bernegara. Itulah maksud tante ini itu. Gitu kan? Aku izin Mika izin.
sebentar lagi mau turun nih. Ya. Jadi gini loh, Bang Sinaga, saya mau turun sebentar lagi nih, udah ngantuk banget. Jadi gini, maksudnya Mika tadi adalah bagaimana Anda bisa menjelaskan bahwasanya hukum kasih itu tidak dapat diterapkan dalam bernegara, itu poinnya. Artinya di dalam bernegara hukum kasih itu tidak mampu gitu kan. Dan bahkan menjadi persoalan pelik sekali kalaupun hukum kasih itu dijadikan di negara, maka yang terjadi adalah apa? Akan terjadi luar biasa gitu kan. Nah, jadi itu ya, pahami dulu kalimatnya. Jadi kesimpulannya memang hukum kasih itu tidak bisa diimplementasikan di dalam negara. Nah, jadi itu ya. Lanjut Tante Mika. Ya. Ya, sini aja Jadi Bang kalau Lord. satu lagi, Sini aja. aku ngantuk banget nih. Satu lagi. Nah, jadi kalau Tante Mika mengatakan tadi, jadi di dalam Islam sangat penuh dengan ketentuan-ketentuan syariat-syariat yang peraturan-peraturan. Nah, paham kan? Artinya apa? Islam sangat lengkap sekali, sangat perfect gitu kan. Makanya dalam bernegara terkadang banyak sekali undang-undang dan peraturan itu mengambil konsepsi Islam, bukan dari hukum ajaran kasih gitu ya. Karena misalnya Anda dipukul kaki pipi kiri, maka Anda harus berikan pipi kanan Anda. Karena apa? Anda dilarang untuk membela diri. Itu maka aturan ini tidak mampu digunakan, tidak mampu diimplementasikan negara. Kalau aturan itu digunakan maka yang terjadi, yang menang adalah si pelaku kejahatan, sedangkan si korban hanya selalu menjadi korban dan terus menjadi korban. Itu dulu Tante Mika, aku mau istirahat ya, mau tidur. Lanjut. Assalamualaikum. Oke Bang, thank you Bang, thank you. Waalaikumsalam. Selamat tidur. Jadi gini, Sinaga, ya dari tadi kita diskusi, ya. Pertama kita lihat, ya, apa yang dikatakan Bang Lord Oreo tadi benar. Bahwa ajaran kasih ini bukan ajaran untuk mempermudah, bentuknya aja baik, tapi ujungnya nanti akan ribet, akan bermasalah. Bungkusannya aja bagus, tetapi di dalamnya itu duri, kaca, ranjau. Ini di dalamnya. Di dunia ini Iya. untuk yang menjalankan, tapi upahmu besar di surga, itu maksudnya loh. Ya, bagaimana upahnya besar di surga, sementara dia tidak bisa menjalani ajaran kasih, dia masuk neraka. Bagaimana upahnya di surga, dia tidak bisa menjalani ajaran kasih, dia masuk neraka? Gimana sih logika kalian berpikir? Hah? Dia tidak bisa mengikuti perintah Tuhan, dia pasti masuk neraka. Balasan apa yang dia dapat di surga? Hah? Udah jelas dia masuk neraka. Gimana sih cara pikir kalian? Pendeknya menurut Tante Mika lah, berarti apapun yang diperbuat orang sama kita harus dibalas, itu lah berarti menurut orang Tante Mika ya, berarti Gini, apa yang diperbuat kita orang berlandas harus dibalas, biar adil nih. gitu biar Hah? adil. Kalau Apa tidak yang diperbuat orang kalau sama kita, gini, ketika kita ditampar, kita tidak mungkin boleh, karena di dalam Islam itu harus dibalas dengan setimpal. Ketika kita menampar, ya, ketika kita ditampar, maka tidak mungkin kita bisa menampar dengan kekuatan yang sama kepada manusia ini. Tetapi kita boleh membela diri kita, pegang tangannya, serahkan ke hukum, laporkan ke polisi, ya. Kalau disuruh membalas setimpal, maka kita tidak akan sanggup menggunakan kekuatan dia tadi. Berapa kekuatan dia dengan kekuatan kita pasti beda. Maka ada namanya mengikuti hukum, yaitu apa? Membela diri kita, memegang tangannya, ikat, kasih ke kantor polisi. Apa? Masukkan dia penjara, ditamparnya aku tadi ini Pak, mampus kau 3 tahun. Hah? Ada. Nah, begitu juga ketika manusia berbuat baik, balasannya dapat masuk surga. Ketika manusia berbuat jahat, balasannya masuk neraka. Begitu juga ketika manusia melakukan kejahatan di dunia, balasannya masuk penjara. Ketika mereka melakukan kebaikan di dunia, maka dia bebas berbuat apa saja di dunia. Kemanapun dia bebas. Tidak terikat, tidak dihukum. Nah ini, makanya, dengar dulu. Kalau orang ajaran Kristen, kalau ajaran Kristen ini diterapkan ya ke Indonesia, maka
Orang Kristen tidak boleh jadi polisi, orang Kristen tidak boleh jadi tentara, orang Kristen nggak boleh jadi pengacara, orang Kristen nggak boleh jadi hansip, orang Kristen nggak boleh jadi satpam. Kenapa? Harus terapkan ajaran kasih. Kalau ada maling ya cukup doakan saja, ya Bapak ampuni mereka, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Hilang motor orang satu. Habis itu nampak lagi maling jemuran. Ya Bapak ampuni mereka, mereka gini. tidak tahu apa yang mereka Oke, perbuat. Hah? oke. Hilang baju orang. Oke. Jadi bayangkanlah kalau orang semua berpikir begitu. Berarti nggak ada kayak gitu. Kalau semua orang berpikir seperti itu, tuh ampunilah musuhnya. Setiap orang berpikir kayak gitu, berarti otomatis nggak ada kayak masalah kayak gitu. Kan masalahnya orang nggak berpikir semua seperti itu. Itulah mau Tuhan, kita semua seperti itu. Yang berpikir seperti itu, bukan orang, tapi perintah Tuhanmu. Tuhanmu yang harus berpikir membuat aturan seperti itu. Tuhanmu itu nggak punya pikiran membuat aturan yang tidak bisa digunakan oleh manusia. Itulah gini tante. Coba penjahat juga berpikir, dia kalau berpikir kasihanilah musuhku, semua mengasihani semua manusia, mengasihi semua manusia, berarti nggak ada lagi musuh, nggak ada lagi. Kalau semua saling mengasihi, kan karena gara-gara tidak dikasihinya makanya bermusuhan, gitu loh. Berarti dia tidak mengasihi, dia belum mengenal kasih Kristus itu. Karena tidak mengasihinya makanya berani berbuat kayak gitu. Coba kalau dikasihi dia disayang, kan nggak mungkin. Karena semua orang yang kayak gitu. Coba saling mengasihi. Ini kamu jujur di sini. Karena nggak mungkin mengasihi, karena nggak akan sanggup, karena nggak akan mampu. Karena manusia itu bukan kuasa, ini kebodohan Tuhan membuat aturan seperti ini. Bukan kebodohan itu, dengar dulu. Coba. Sekarang gini, bentar dulu. Kau aja udah bentar dulu Senaga. Kau udah mengakui, Bang Kores izin ke mute ya, noise Bang Kores. Nah, jadi kau udah mengakui bahwa tidak mungkinlah mengasihi. Kau udah mengakui di sini, kau udah mengakui bahwa kamu tidak mungkin semua kasihi, tidak mungkin. Jadi apa yang mungkin yang diajarkan Tuhan, sementara ajaran kasih ini tidak mungkin. Bukan tak mungkin, berat itunya, berat. Makanya apa alasanmu memberi aturan berat ini? memang berat, bukan alasan, memang Ya, berat apa? mengasihi. Contohnya aku sendiri sebagai manusia. Ya berarti ada orang berbuat jahat sama gini, berarti Perasaan aku ingin Tuhanmu membalas. dengar, berarti Tuhanmu membuat aturan agar manusia masuk neraka karena manusia tidak sanggup menjalankan aturan ini. Itulah, bukan. Itulah yang tidak dipahami. Coba kalau sanggup, memang berat. Itulah gara-gara dosa itu tadi berat. Coba Uni mengasihani aku, saya mengasihi Unip, semua saling mengasihi, pasti damai. Itulah contohnya. Oh jadi Tapi kalau ada kalau ada maling biarin aja. Kalau maling itu mengasihi Umi, mungkin tante di maling, kalau maling mengasihi Uni kan nggak mungkin, karena dia tidak mengasihi, dia belum menjalankan kasih Kristus. Coba dia maling mengasihi, tiba-tiba ada sama dia nggak mungkin lagi jadi maling, gitu loh. Ya Allah, Ngerti nggak, bagus Uni? kau bilang Gini. sama Tuhan, bagus kau bilang gini, gini, bagus. Bentar. Bagus kau bilang sama Tuhan kau, Tuhan, hilangin aja itu setan biar kami saling mengasihi. Tuhan, hilang aja itu setan biar kami bisa menjalankan ajaran kasih-Mu. Gitu aja gampang kok. Bukan. Hah? Sekarang Gak diri mungkin Uni lah sendiri, namanya sekarang manusia itu pasti, dengar dulu. Manusia itu pasti dicobai oleh iblis. Manusia itu pasti digoda oleh iblis. Bagaimana ketika orang disuruh malingnya? Kalau memang kayak gitu, Naga, makanya inilah realita hidup. Ketika ajaran satu agama tidak bisa diterima oleh realitas hidup, apakah pantas ini disebut ajaran agama? Tidak, karena membebankan kepada yang menganutnya. Ajaran agama ini pastilah, dengar dulu. membebankan di dunia ini. Di dunia ini memang bebas. Jadi Tuhan, apalah dunia ini hanya sebentar, itu nyato. nah makanya gara-gara di dunia ini sebentar lah, makanya carilah Tuhan yang benar, carilah Tuhan yang betul-betul Tuhan, carilah ajaran agama yang betul bisa dipakai oleh manusia sendiri.
yang bermanfaat bagi seluruh manusia, yang tidak membuat ribet manusianya, yang tidak membuat susah manusianya. Tuhan itu tahu kapasitas manusia, Sinaga. Tidak mungkin Tuhan itu memberi cobaan terhadap manusianya kalau manusianya tidak sanggup lagi menerima. Jadi Tuhan itu lebih maha tahu daripada kamu. Ini Memang enggak, gitu. kamu sok tahu. Tuhan maha tahu, kau sok tahu. Bukan sok tahu. Cobalah belajarlah ibu dulu kasih itu apa. Coba saling mengasihi lah. Udah aku bilang, janganlah kau itu. Dengar aku dulu. Bagaimana kamu mengasihi Tuhanmu yang tidak kau pernah lihat, tidak kau kenal, tidak tahu seperti apa? Tuhan tidak perlu dikasihi. Sinaga, Tuhan nggak perlu dikasihi. Gak perlu, ya. Gak perlu Tuhan dikasihi. Tuhan nggak perlu dikasih, kita yang harus dikasihi Tuhan. Bagaimana kalian ini? Kita harus, Emang kita Tuhan harus kalian mengasihi- emang Tuhan kalian susah kali hidupnya kita kasihan sama dia. Emang Tuhan itu manusia, makanya kalian itu menyembah anak manusia kayak gini. Kasihan kalian sama Tuhan kalian. Tuhan maha kuasa, ngapain kita kasihan? Tuhan maha mendengar, ngapain kita kasihan? Tuhan maha melihat, ngapain kita kasihan? Kita yang lemah inilah. kasihan. Mana sih konsep kalian? Bukan arti kasihi, mengasihi, bukan arti kasihan. Contohnya kasihan sama pengemis gara gak makan, bukan seperti itu artinya. Bukan Terus? seperti itu artinya. Kasih contohnya. Oke, kasih itu artinya seperti apa? dalam sekali. Seperti apa mengasihi Tuhan itu? Tunjukkan. Mengasihinya, ya menjalankan perintahnya, menjauhkan larangannya. Contohnya perintahkan itulah mengasihinya. Ya kembali lagi ke ajaran kasih. Kalau kau tidak bisa mengikutinya, kau nggak mengasihi Tuhanmu. Rata-rata orang Kristen nggak bisa mengikuti. Ya sama aja, situ aja bola balik. Gimana sih? Itu Ini udah berat. berat. Makanya gini, ya. Memang Kalian berat. kamu itu udah termakan doktrin dan dogma, ya. Kalau kamu baca di Bibelmu, ya, orang baik akan dibangkitkan untuk hidup yang kekal, orang jahat akan dibangkitkan untuk dihukum, ya. Itu ada di Bibelmu. Kematian Yesus di kayu salib itu tidak berguna. Karena apa? Ketika orang berdosa masih kekal dia dalam neraka. Kalau kami tidak kekal dia dalam neraka, ketika dia masih Islam, ketika dia melakukan dosa, maka dia harus menjalani hukuman sesuai dosanya. Nah, setelah dosanya udah selesai, hukumannya telah vonis, berapa lama dia di neraka, dia akan masuk ke dalam surga. Itu bentuk kasih, itu bentuk maha adil Tuhan. Bukannya Tuhan udah turun ke bumi, dia mati menebus dosa kalian, kalian berdosa masuk neraka, kekal juga lagi. Percuma. Itulah bukti Tuhan mengasihi manusia. Dari Tapi mana? manusia ini Oke. bandel-bandel nggak mau. Nggak Kalau mau. Tuhan, Itulah. kalau bentar. Kalau Tuhan mengasihi manusia, tidak mungkin Tuhan memberikan aturan yang berat kepada manusia, Sinaga. Di mana letak kasih Tuhan? Itulah. Sekarang gue tanya, kalau kamu memiliki Tuhan, memberikan aturan berat kepadamu, itu kasih kepadamu atau tidak? Kasih. Memberikan aturan yang berat. Iya. Coba. Aturan ini nggak bisa kamu jalankan. Enggak, bayangkanlah dulu semua manusia Nggak, saling mengasihi. dengar dulu, jujur. Ketika kamu mentuhankan Tuhan yang memberikan ajaran, tetapi ajaran ini berat kamu lakukan, tidak bisa kamu lakukan, apakah Tuhan ini mengasihi kamu? Tunggu. Adakah ajaran Jawab, ini udah? jawab. Mengasihani aku. Jawab. Dia mengasihani. Apakah Mengasihani. ini kulangi. Apakah ketika ada Tuhan ya memberi aturan kepada kamu tetapi berat bagi kamu untuk melakukan. Kamu tidak bisa melakukan. Nah, kamu kalau tidak kamu lakukan masuk neraka. Apakah Tuhanmu mengasihi kamu? Kalau Tuhan mengasihi kita itu menggampangkan kita masuk surga, Sinaga. Bukan menyusahkan kita masuk surga. Itu mengasihi. Bagaimana konsep kalian ini? Kalian bolak-balik semua. Hah? Bagaimana Anda mengasihi Tuhan tetapi tidak bisa mengasihi manusia?
sedangkan Tuhan belum pernah Anda lihat, belum pernah bertemu atau apa. Itulah susahnya. Tuhan, ya, Tuhan tidak perlu kita kasihi. Aduh, udahlah dibawalah ya Sinaga ya, udah berat kali doktrinmu ini. Habis Parameko 5 biji. Ya. Dia bantah semuanya. Dia bantah, bantah. Semuanya dia bantah. Hah? Aku yang stres. Dia sibuk mengatakan Tuhannya mengasihi, Tuhannya mengasihinya. Bodrek udah 5 biji ku minum. Siapudan, oke ku naikkan Siapudan ya. Oke, Siapudan selamat malam. Selamat malam, Bang. Ya, selamat malam. Oke, ada yang mau ditanggapi tentang ajaran kasih? Gimana tadi itu kasih yang Oke. dibilang Sinaga itu? Ya, kalau kata Sinaga, ajaran kasih itu adalah mengasihi sesama musuhmu. Jadi tidak boleh kita apa-apain, tidak boleh kita tangkap, tidak boleh kita cukup kita doakan, ya Bapak ampuni mereka, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Iya, kalau di Alkitab itu Bang ada tertulis itu Bang di Lukas. Memang Ya, nah, ajaran Alkitab kasihlah musuhmu seperti aku mengasihi Oke. kau katanya. oke, aku tanya mamamu Bang. Ini maaf ya, kita diskusi ya. Aku ini kita apa? Kalau ini minta maaf ini, kalau kataku agak menyinggung perasaan abang, tapi bukan niat mau menyinggung, tapi ini kita tes cek ombak gitu ya. Nah, ketika istri abang diperkosa oleh orang, ini maaf, istri abang diperkosa oleh orang, apakah abang lawan orang itu atau abang membiarkan orang itu memperkosa? Soalnya saya belum punya istri Bang. Gimana pula itu? Oh iya ya, sama lah kita, jodoh lah kita kayaknya. Berapa nomor WA? Gimana Bang? Ada nomor WA. Kapan kita jumpa? Ngopi di mana kita? Kapan kita malam mingguan? Oh bisa di mana pun jadi. Jomblonya kita duanya. Ya, gini, aku ganti ya. Kalau seandainya abang punya istri, nah istri abang diperkosa di depan mata abang, apa yang abang lakukan? Itu kan gimana ya? Memang berat bang. Stres aku pun bingung dari tadi. Iya, emang berat sih, emang berat bang. Aduh, pusing aku. Bingung kita kan mau kita biarkan nanti apa dia bini kita, nggak kita biarkan nanti bini kita dibantai, mau main bertiga nggak enak juga, ya kan? Jadi bingung kita mau ngapain lah kita ya. Ya, padahal kalau kita lawan nanti membantah ajaran Tuhan gitu loh. Jadi apa yang harus kita Iya, lakukan atau kita maksudnya di situ, Bang. kita rekam aja? Kalau ajaran Islam gimana rupanya Bang cara yang mengasihi ini gitu? Di dalam Islam ya kita pertama tidak mengganggu, itu pertama. Ketika kita diganggu tidak wajib mengganggu. kita membela diri kita, wajib wajib kita membela marwah kita, keluarga kita, harkat martabat dan nyawa kita pun wajib kita bela. Nah itu ajaran Islam. Ketika misalnya pasanganku diperkosa oleh orang, maka aku harus melawan orang itu. Aku kejar, ku ambil tangannya, ku ikat, ku laporkan ke kantor polisi. Karena kita berdasarkan hukum, tidak membiarkan. Nah, masuk penjara dia. Ini ada di ajaran Islam. Kita boleh menjaga marwah, menjaga harkat, martabat, harta, nyawa, tata, tanah, rumah, tempat ibadah. Nah, ketika di dalam abang ajaran Kristen kan nggak boleh itu kasihi musuhmu. Nah, ketika istri abang diperkosa, apa yang harus abang lakukan? Iya kan itu kan ajaran dari Alkitab itu diambil Bang. Iya, yang kita bahas memang ajaran Kristen, Bang. Iya maksudnya kalau yang abang bilang itu kan udah lain cerita itu Bang.
Iya, oke, aku tanya mamu dulu, Bang. Kasihi sesama musuhmu itu seperti apa? Coba jelaskan. Ya misalnya kalau orang berbuat misalnya ke kita yang tidak lah, Hmm, ngapain kan kalau di film Tuhan Yesus kan pernah nggak nonton film Tuhan Yesus bang? ada. Kan dibilangnya di situ, kasihlah musuhmu seperti aku yang mengasihi kamu. Kalau ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Janganlah menghakimi Oke. agar kau tidak dihakimin. Kan Apa, kan oke. begitu ya dibilang Ini, yang di Oke. film itu. oke, aku tunjukkan film Yesus ya. Tunjukkan film Yesus ya. Ya. Ini film Yesus ya, Bang ya. Bukakan ya. Ini film Yesus. Ini Yesus, film Yesus. Dia ngobrak-abrik dagangan orang. Itu kan Kapan dia karena mengajarkan? beribadah Hah? di rumah Tuhan itu bang, Ya, beribadah kan di gereja katanya itu bang. ajaran kasih. Kan kasih musuhmu. Itu kan Kenapa beribadah di gereja itu bang. Gimana Iya, kan kalau musuh. misalnya Iya. gimana kalau Tengok itu orang dihancurkannya. Kristen jualan di musola gimana coba? Kan kalau di Islam nggak ada ajaran kasih, Bang. Yang kutanya itu kan di Iya, Kristen. Itu kan itulah, itu kamu kan- bilang. Gini. Itu kan diobrak-abrik itu kan karena jualan di gereja itu bang. Jadi gimana Iya. kalau jualan Tapi di musola gimana? Tapi ajaran kasih. Kenapa Iya. nggak dikasihi? Itu kan udah Kenapa beda nggak- itu bang. Ya, Itu jualan ada, di gereja itu bang. Bang. Ketika ada Makanya orang, dengar dulu itu penjelasannya. Kenapa dia jualan di gereja kan itu? ya ngapain dia berakabri? Kan cukup ingatin aja dia. Itu kan Kan Tuhan. nggak boleh bang. Itu kan menghina namanya itu bang. Menghina itu. Orang jualan itu menghina. Orang cari makan itu menghina. Oh oke. Jadi kalau kami orang Kristen jualan di musola gimana? Coba di Ya tempat. nggak masalah kalau di luar musola nggak masalah. Di luar di luar musola nggak masalah. Nggak masalah. Nggak masalah itu. Jualan lah, kalian lihat kami pun jualan di musola, ada kantinnya. Gimana kamu ini? Sedangkan gereja aja dibangun orang Islam iri. Gimana? Coba. Padahal kami Ya di kamu Sumatera tidak ada ini, izin. musola, Kamu tidak ada nggak masjid izinmu? dibangun di sini Di mana? Di mana? Di Sumatera. mana? Di mana? Di mana? Masjid Di mana? dibangun di Buktikan. Sumatera, nggak Buktikan. pernah kami hancurin. Buktikan. Jauh banget. Oh, nggak pernah. Oh, kutunjukkan ya. Masjid dihancuri orang Kristen ya di Ambon ya. 400 Sumatera masjid saya dibakar bilang, orang bukan di Kristen ya. Ambon. Enggak. Sumatera. Kau jangan. Ya, Sumatera. Oh, oke. Sumatera, Masjid di Sumatera. Sumatera dibakar. Masjid di Sumatera dibakar. Nggak pernah itu di Sumatera ini, di daerah Medan ini, Medan. Pernah nggak ada itu. Kutunjukkan. Nih, Kalau gereja ya. udah terbukti dibakar, dirobohkan, gimana? Nih kutunjukkan ya. Mana ada fitinya? Lagian ngapain kita sesama agama saling berdebat? Emang Allah itu Ya terus kau bawa ngapain agama apa naik? sebenarnya? Udahlah. Udah. Oh berarti Yesus nggak bawa agama? Jadi orang Islam bawa agama apa? Allahnya. Ada dibilang bawa agama Islam atau Ada. Kristen atau Buddha atau lain. Ada. Ini ada Islam. Ini Sebagai kutunjukkan hal. Ali Imran 19. Ada di dalam Islam ada Ali Imran 19. Ini kutunjukkan. Oh. Nih, ya kalau kita lengkap Ali Imran 19 ya. Ini data. Nah, aku tanya mamu, apakah Yesus mengajarkan Kristen? Nih. Ya. Ntar aku buka.
Nih, kalau di Islam ada bos, kita jelas. Ya, dikatakan ya. Nih, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah ialah Islam. Orang-orang yang telah diberi kitab berselisih kecuali setelah datang pengetahuan. Udah, jelas? Ada di Islam. Nah, aku tanya, Yesus bawa agama nggak? Kalau begitu adanya di Alkitab juga itu bang. Tunjukkan di mana tertulis Kristen di Alkitab. Yesus yang mengajarkan. Sebentar ya, saya tunjukin. Satu pula HP saya bang. Kayak itulah yang haram seperti daging babi. Kenapa lah di Islam daging babi haram? Karena kalau halal nanti mahal daging babi kata kalian, nggak bisa kalian makan. Karena enaknya daging babi makanya kalian bilang haram. Oke, kenapa Yesus tidak makan daging babi kalau babi itu enak? Sebenarnya kalau yang haram itu, kalau nyimak kalian ya. Kalau yang haram itu dombanya yang haram. Jawab. Kenapa di imamat 11 daging babi haram? Dombanya yang haram sebenarnya ya. Kalau kutunjukkan di bibir. Yesus dilahirkan di kandang domba. Udah dibawa aja kau. Ya. Yesus kau aja nggak makan babi, di dalam imamat 11 dikatakan babi itu juga haram. Mana ini? Gak bisa berdiskusi kalian. Coba dulu oten-oten yang agak pintar lah sedikit dulu. Ya tolonglah yang agak pintar lah sedikit dulu ya, yang menggunakan akal ya. Jangan menyimpang-nyimpang kemana-mana dulu. Tolonglah ketik satu lah buat Kristen ya. Biar tolonglah dulu dari tadi ya. Nampak kali aku pintarnya ya. Tolonglah yang agak pintar biar nampak aku bodoh sedikit ya. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.